Halo sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketemu lagi bersama saya John Sung, Jesus my Savior. Sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di topik kali ini saya ingin membahas mengenai puasa. Banyak orang belum mengerti tentang berpuasa yang sesuai dengan Alkitab. Dan banyak orang belum bisa mengerti sistem ibadah simbolis dalam perjanjian lama dan sistem ibadah hakikat dalam roh dan kebenaran dalam perjanjian baru. Nah, bulan-bulan ini agama tetangga kita sebelah, saudara kita sedang berpuasa. Tentu pengajaran berpuasa cara di agama mereka berbeda dengan puasa di agama kita. Ya. Nah, saya akan menjelaskannya. Sebelumnya kita dengarkan dulu ini video. Jadi kita bisa bisa tahu apa yang diajarkan satu pastor ini, ya. Maju, bukan hanya berlari kencang, tapi saudara mau dibawa Tuhan terbang tinggi. Saya mau ngomong sama saudara, nggak bisa tidak. Anda dan saya harus komit doa puasa. Oke, ini satu kebenaran yang mungkin tidak menyenangkan buat saudara, tetapi ini sore, ini begitu nyata. Anda nggak doa puasa, Anda mungkin tetap bisa maju. Ya, maju berjalan atau maju berlari. Tapi tidak untuk terbang tinggi. Ya, apa hubungannya ya? Berpuasa, ya, doa puasa, bisa maju, berjalan, berlari, tapi tidak bisa terbang tinggi. Saya berusaha untuk memahami alur pikirannya. Mengapa doa puasa itu bisa membawa kita terbang tinggi? Itu di mana? Maksudnya bisa di dalam Alkitab ayatnya yang mengatakan kalau kita bisa doa puasa itu bisa terbang tinggi, itu maksudnya suksesnya begitu tinggi, keberhasilan kita semua doa kita dikabulkan kalau berpuasa atau bagaimana gitu. Coba kita dengarkan lagi. Kalau saudara dan saya komit dalam doa puasa, Anda akan melihat kuasa Tuhan sendiri akan bermanifestasi, membawa kita terbang tinggi. Nah, ini bahaya. Dia mengajarkan kalau ketika kita komit berdoa, berpuasa, maka kuasa Allah akan bermanifestasi dalam diri kita. Itu di mana ya di dalam Alkitab ada seperti itu ya? Jadi doa puasa itu apakah ini gaya seperti orang perdukunan itu mau belajar ilmu harus bertapa, berpuasa ya berapa hari, misal 7 hari 7 malam dia bertapa tidak makan apa-apa, atau seperti kayak loya dukun ya, dia mau atraksi dia harus doa puasa tidak makan daging apa segala macam tergantung alirannya, apa seperti itu gitu. Apakah di dalam Alkitab ada yang mengajarkan kalau kita doa puasa itu punya kuasa yang besar? Nah, nanti kita lihat, saya akan jelaskan, tapi kita lihat lagi videonya. Ayo kita baca dulu Ibrani 12 ayat yang ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan. Nah, ganjaran dalam Alkitab bahasa Indonesia kita ini, ketika saya melihat salah satu terjemahan bahasa Inggris ditulis sebagai disiplin. Oke, berarti ini bicara tentang disiplin. Anda dan saya harus tahu bahwa doa puasa itu adalah salah satu disiplin rohani terpenting yang perlu dimiliki oleh setiap orang Kristen, setiap orang percaya. Jadi ayat ini saya yakin juga bicara tentang yang namanya doa puasa. Nah, di mana hubungannya ini Ibrani 12 ayat 11 mengajarkan tentang doa dan puasa? Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Itu maksudnya ada orang yang berdosa, ada orang yang bersalah kepada Tuhan, dihajar oleh Tuhan. Seperti Tuhan itu seperti Bapa menghajar anak-anak yang dikasihinya, mendidiknya, menuntunnya ke jalan yang benar. Ya. Jadi ketika kita dihajar, ditegur oleh Tuhan, itu mendatangkan duka cita. Tapi kemudian setelah itu kita bertobat, kita mengikuti kebenaran akan memberikan kita ya sukacita, dan sehingga kita dilatih. Apa hubungannya dengan doa puasa coba? Benar-benar aneh. Saya benar-benar bingung dengan pengkhotbah sembarangan ngaco asal ngutip ayat dihubungkan dengan doa puasa. Harusnya dia itu cari
ayat-ayat di dalam Alkitab tentang doa puasa. Nah, saya kasih tahu ya, bagaimana pengajaran tentang puasa. Nih, kita contoh, kita lihat dulu sekarang ya. Lukas, doa puasa yang bagaimana ya di dalam Alkitab itu bagaimana pengajarannya. Nah, Lukas pasal 5 ayat 33. Lihat di sini. Pertama gini. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum. Anda perhatikan di sini. Murid-murid Yesus tidak berpuasa. Orang Farisi menegur, kenapa murid-murid Yohanes berpuasa, murid-muridmu tidak? Kan? Ditegur. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, saya kasih tahu begini. Dalam perjanjian lama, ibadah simbolis, ya, ibadah itu bersifat lahiriah, jasmani, material, menampakkan ya kesucian secara jasmani. Simbol-simbol ibadah itu ya secara lahiriah. Maka puasa itu termasuk ibadah dalam perjanjian lama, tidak boleh makan babi, ya perempuan harus pakai kerudung, ya menghadap Yerusalem, ya sujud-sujud sehari 3 kali, masuk dalam bait Allah dan Roh Kudus, Ramah Kudus, kemudian berpuasa. Itu merupakan bagian ibadah simbolis dalam perjanjian lama secara lahiriah, jasmani. Nah, ketika Tuhan Yesus datang, ya, hakikatnya ibadah itu adalah ketika Yesus datang dan Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah penghapus dosa dunia, maka sistem ibadah simbolis itu berhenti. Makanya Yesus berkata, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, ini saya kasih lihat lagi ayatnya nih. Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagainya, merebut memasukinya. Maksudnya itu ya, sistem ibadah seremonial lahiriah jasmania di dalam perjanjian lama yang dulu perlu potong domba sebagai simbol Yesus Kristus, anak domba Allah. Nah, kemudian harus cuci kaki, cuci tangan, tidak boleh makan babi, binatang berkuku belah, berpuasa, ya perempuan pakai kerudung, masuk bait ada Roh Kudus, Ramah Kudus. Itu berhenti sampai tampilnya Yohanes Pembaptis gitu. Nah, maka di dalam perjanjian baru, murid-murid Yesus tidak berpuasa karena tidak memelihara ya sistem ibadah Yahudi dalam perjanjian lama lagi. Gitu loh. Yesus Kristus sudah datang menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Ukuran kesucian kita hari ini bukan tergantung isi perut kita. Ya, kosong atau penuh. Kalau kosong disayang Tuhan, punya energi, punya kuasa Tuhan. Kalau penuh tidak disayang Tuhan. Bukan itu. Tergantung itu lagi. Tetapi tergantung hati kita, kesucian hati kita. Maka Tuhan berkata, segala sesuatu halal. Bukan yang masuk ke dalam perut yang menajiskan, tapi keluar segala pikiran jahat. Hati. Nah, itu yang menajiskan, itu yang berdosa. Jadi ukuran kesucian itu, ya, ibadah kita itu bukan diukur dari segi jasmani lagi. Nah, makanya murid-murid Yesus itu diajarkan oleh Yesus itu penekanannya itu pada kesucian hatinya, bukan isi perut puasa dan tidak. Kemudian, bagaimana seharusnya berpuasa? Matius pasal ya, kita lihat Matius pasal 6. Nah, kalau sebenarnya aturannya berpuasa juga bagaimana? Bukan seperti Farisi Saduki yang berpuasa supaya dilihat orang, supaya show-show, oh, saya lagi puasa nih. Lihat di sini. Ayat ke-16 ini, lihat. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya seperti supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi kita puasa itu bukan supaya show untuk dilihat orang. Jangan makan depan saya di puasa, aku tempeleng nanti kok. Gampar kok. Akhirnya itu salah. Orang puasa digerbek-gerbek warteg orang.
tutup-tutup toko orang. Apa hubungannya kamu puasa? Puasa aja. Ngapain juga yang merugikan orang lain? Puasa itu sebenarnya justru untuk banyak berbuat baik, berbuat amal, menyucikan diri dari dosa dan kejahatan, bukannya malahan berbuat dosa, jahat kepada orang. Nah, lihat. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu, cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi, jelas pengajaran Tuhan Yesus Kristus, kalau engkau mau berpuasa, pribadi saja, jangan kasih tahu orang. Jangan dijadwalkan berpuasa itu. Diumumkan sejemaat, yuk kita doa puasa rame-rame. Untuk apa? Emangnya kita mau demo Tuhan dengan doa puasa? Minta sama Tuhan itu puasa itu seperti anak kecil minta sesuatu, tidak dibelikan sama orang tuanya mainan, dia ngerengek-rengek, tidak mau makan, tutup pintu, kunci pintu, berpuasa tidak mau makan. Ya, jadi minta sesuatu itu bukan begitu sama Tuhan. Kita minta sesuatu itu kita mohon, kita doakan saja cukup, tidak perlu kita merengek-rengek, doa puasa tidak mau makan, merajuk gitu loh. Ya, itu demo, ada yang kayak demo depan istana, jahit mulut apa segala macam. Ini tidak benar gitu loh. Ya. Nah, sekarang bagaimana pengajaran Tuhan Yesus Kristus yang berkata bahwa jenis ini dapat diusir? Nah, kita lihat Matius 17 ayat 21. Nah, lihat ini. Ayat 21 ini bilang ini, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan puasa. Maksudnya itu begini, ya, waktu kita mau mengusir setan, ya, kita itu harus doa. Serius. Intinya itu di doanya, bukan di puasanya. Puasa itu menunjukkan bahwa kita serius. Karena di dalam Markus pasal 9, Anda lihat Markus pasal 9. Ya, Markus pasal 9 ayat 29. Lihat nih. Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Lihat di sini. Dia tidak ada tambah kata puasa. Lalu puasa yang benar itu seperti apa di dalam perjanjian baru? Ya. Puasa yang benar itu adalah puasa yang bersifat insidentil. Ketika kita melayani Tuhan, kita ini lupa makan. Saking seriusnya kita bergumul melayani Tuhan, beritakan Injil. Kita jadi tidak mikir soal makan, sehingga otomatis kita berpuasa. Misalnya saya pergi ke kampung, jalan, penginjilan. Di sana memang tidak ada warung, tidak ada toko, tidak ada orang suruh masuk. Bekal habis. Mau tidak mau, orang minta dilayani. Bertanya ini, bertanya itu. Beritakan Injil kepada mereka. Bukan saya, cari makan dulu nih, lapar nih. Bukan, tapi kita serius untuk melayani, memberitakan Injil, mengutamakan Tuhan. Di dalam pelayanan kita, itulah puasa yang bersifat insidentil. Bukan kita sengaja doa puasa minta supaya ada kuasa. Yang intinya itu kita berdoa mohon kepada Tuhan. Puasa itu puasa bersifat kita keseriusan hati kita mengesampingkan hal-hal jasmani. Kita fokus kepada hal-hal rohani. Nah, jadi sahabatku dimanapun Anda berada, jangan punya pemahaman yang salah tentang doa puasa ini. Ya. Jangan pikir, doa puasa bisa ada kuasa terbang tinggi, sukses di situ. Tidak ada hubungannya. Coba cek di dalam Alkitab di mana kita diperintahkan. Ya. Harus berpuasa. Tuhan bilang apabila kamu berpuasa, tidak melarang kamu berpuasa. Ya. Dan tidak juga memaksa orang harus berpuasa. Tapi puasa yang benar jangan diketahui orang. Cukup aja simpan dalam hati. Saya sering kali puasa, misalnya hari Minggu. Saya pagi langsung pergi ke gereja. Kemudian sampai siang ngelayanin orang. Nggak makan. Banyak tanya jawab apa segala macam. Ya udah kita otomatis kita fokus melayani Tuhan. Gitu. Bukan kita nanti udah puasa sakit mah, kemudian kita berdoa lagi minta Tuhan sembuhkan. Nah, lalu apa manfaatnya? Untuk apa tujuannya sekarang kita puasa? Apakah supaya Tuhan lebih sayang kepadamu perutmu kosong? Apakah bisa menyucikan dosamu?
kalau engkau berpuasa? Coba pikir pakai akal sehat. Yang paling penting itu adalah kita mentaati firman-Nya, ya. Mengasihi sama manusia, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, itu hukum yang utama. Kalau mau menjadi anak-anak Tuhan yang memancarkan terang, menyinari dunia ini, kita patuhi firman-Nya sesuai yang ada di dalam Alkitab. Jangan aneh-aneh. Anda ada hubungan ayatnya Ibrani 12 ayat 11. Hubungan doa puasa supaya bisa terbang. Jangan cuma jalan lari terbang. Mau terbang kemana? Emang kamu burung? Konyol sekali ini pendeta. Ya. Jadi sahabatku dikasih dalam Tuhan. Mari kembali kepada Alkitab. Jangan ikut kepada pendeta yang ngaco, yang ngawur, yang menyesatkan ini. Ya. Berhati-hati. Bersama saya John Sung, Jesus my Savior.